Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya, semoga semua sehat selalu. Memasuki semester 2 kali ini, dari pelajaran shorof, kita akan membahas tentang fi'il amr mabni lil fa'il lil ghaib wal hadir, yaitu fi'il amr mabni fa'il untuk ghaib dan untuk hadir. Hadir sama saja dengan mukhatab. Masih ingat ya pengertian fi'il amr? Fi'il amr adalah kalimat yang menunjukkan arti perintah. Ya. Kita kan sebelumnya sudah belajar tentang fi'il madi, tentang fi'il mudhari'. Sekarang kita memasuki tentang fi'il amr, yaitu fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Di sini pengertian fi'il amr mabni lil fa'il, ada fi'il amr mabni lil fa'il adalah fi'il mudhari' mabni lil fa'il atau fi'il mudhari' mabni lil fa'il. Kita flashback ke sebelumnya, pelajaran sebelumnya, fi'il mudhari' mabni lil fa'il adalah fi'il mudhari' yang huruf awalnya, salah satu cirinya huruf awalnya atau huruf mudhari'ahnya itu berharokat fathah. Kembali lagi, fi'il mudhari' mabni lil fa'il, fi'il amr mabni lil fa'il adalah fi'il mudhari' mabni lil fa'il yang kemasukan lam amr. Jadi asal mulanya fi'il amr itu terbentuknya dari fi'il mudhari' terus ditambahkan lam amr. Di sini contohnya lafadz yang suruh. Lafadz yang suruh ditambah lam amr menjadi liyang sur. Artinya hendaknya dia menolong. Jadi tambahan lam amr ini nanti fi'il mudhari' yang aslinya cuma menolong, ketika ditambahkan lam amr menjadi perintah, hendaknya dia menolong. Itu sudah arti perintah. Nah, fi'il amr ini ada dua bagian. Fi'il amr ini ada dua bagian. Ada fi'il amr ghaib, ada fi'il amr khitab. Fi'il amr ghaib dan fi'il amr khitab. Fi'il amr ghaib adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lam amr tersebut bersandar pada fa'il ghaib. Kita flashback ke pelajaran fi'il mudhari' sebelumnya. Pada pelajaran fi'il mudhari' sebelumnya kita sudah membahas nih, nggak cuma fi'il mudhari' sih, fi'il madi juga. Di awal-awal pertemuan kita semester 1 kita sudah membahas tasrifan itu ada bagiannya ghaib, ada bagiannya ghaibah, mukhatab, mukhatabah. Jadi ini kita kan membahas fi'il amr ya. Nah, fi'il amr itu asal mulanya adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lam amr. Fi'il mudhari' yang mana? Lah, fi'il mudhari' yang dari fa'il ghaib. Fa'il ghaib itu cirinya depannya ada hu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Semuanya diawali dengan ha. Lah, itu semuanya adalah fi'il amr ghaib. Nanti kalau dari fa'il dari fi'il mudhari' dari fa'il huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, apabila kemasukan lam amr nanti namanya adalah amr ghaib. Itu okay. Maka nanti kalau kemasukan lam amr namanya menjadi amr ghaib. Dan seterusnya dari fi'il mudhari' dari dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna yang diawali dengan a. Lah, itu nanti apabila ditambahi lam amr maka namanya adalah amr khitab atau amr hadir. Okay? Yang ini namanya amr ghaib, yang ini amr khitab. Okay, tapi ini masih dalam bentuk fi'il mudhari'. Ini contoh jadinya. Contoh jadinya seperti ini. Nah, ini halaman 44. Liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna. Lah, ini namanya 6 ini yang ghaib, ini yang 3 ini ghaibah. Ini semuanya ini dinamakan dengan amr ghaib. Dan seterusnya uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, ke-6 ini yang dari mukhatab dan ini mukhatabah, nanti namanya adalah amr khitab atau amr hadir. Dari contoh seperti ini, apa yang membedakan antara amr ghaib dan amr khitab? Coba dipikir. Tak kasih waktu. Yeah. Sesuai dengan catatan kemarin, nah, amr ghaib dengan amr khitab itu dapat dibedakan dari tambahan lam amr dan huruf mudhari'nya. Coba kita perhatikan. Saya zoom. Nah, ini yang dari
ini yang amr ghaib 1 2 3 4 5 6. Nah, ini amr ghaib dan ini amr khitab. Nah, perbedaan antara amr ghaib dan amr khitab yaitu adalah pada amr ghaib itu lam amr dan huruf mudharaah. Huruf mudharaah ada ya, ada ta, nggih. Lah, huruf mudharaah dan lam amrnya itu tidak dibuang. Tetap ada, nggih. Nah, kebalikannya yang ini amr khitab enggak ada lam amrnya toh nggih. Huruf mudharaahnya juga dibuang. Nah, itu perbedaan antara amr ghaib dan amr khitab. Contohnya ini. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu lam amr dan huruf mudharaahnya tidak dibuang. Fa'il atau pelaku domirnya adalah huwa sampai hunna, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, yaitu dari domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu semuanya adalah amr ghaib. Terus, yang amr hadir, ciri-cirinya yaitu lam amr dan huruf mudharaahnya wajib dibuang. Tidak ada toh nggih? Enggak ada lam amr, enggak ada huruf mudharaahnya. Semuanya karena dibuang. Nanti prosesnya kita bahas belakangan. Nggih. Dan fa'ilnya adalah dari domir anta sampai antunna, ada 6 domir. Terusnya pada amr khitab huruf mudharaahnya dibuang karena banyak berlaku, terlalu banyak digunakan, maka tidak perlu dibuang saja pun. Dan selain itu buat meringankan dalam membaca, ditakhfif. Kemudian harus mendatangkan hamzah wasol. Nanti kalau sudah dibuang, kita harus mendatangkan hamzah wasol untuk menolong dalam membunyikan. Dalam membunyikan. Itu jika huruf awalnya nanti berharokat sukun. Huruf yang paling awal berharokat sukun. Apabila berharokat hidup, ya tidak perlu ditambahkan hamzah wasol. Lanjut kita ke contoh-contoh. Lah ini bawah ini. Misal dari amr ghaib. Amr ghaib contohnya lafadznya yang suruh. Yang suruh niku huwa nggih. Jadi sampean harus hafal fi'il mudhari'. Tasrifnya yang kemarin belum hafal, dihafalin lagi. Boleh setoran sama saya, boleh. Contohnya yang suruh. Ini cirinya kok ghaib apa? Depannya ada huruf mudhari'ahnya berupa ya. Kalau yaf'ulu, yaf'ulan, yang suruh, yang suroni, yang suruna, yang huruf mudhari'ahnya ya itu cuma pada domir huwa, huma, hum sama hunna. Selain itu tak semua. Ya keluar kecuali yang ana sama nahnu itu juga. Yang amr ghaib. Amr ghaib contohnya yang suruh. Yang suruh itu dari domir huwa. Nanti kalau dibuat fi'il amr, ya kita tinggal tambahkan saja. Jadi liyang sur, ada tambahan lam. Terus ketika dimasuki lam, ini lam amr ya. Namanya lam amr. Ketika fi'il mudhari' dimasuki lam amr, otomatis langsung dibaca jazm. Salah satu tanda jazm kan sukun. Nah, ini liyang sur. Depannya tambah lam amr, terus belakangnya dijazmkan. Artinya menjadi hendaknya dia satu laki-laki menolong. Lam amr dan huruf mudhari'ahnya tidak dibuang, tetap ada. Itu yang contoh yang ghaib. Sekarang contoh yang amr yang hadir. Amr yang hadir contohnya ini. Tang suruh dari domir anta. Jadi dalam tasrifan fi'il mudhari' itu kan ada lafadz yang sama nggih. Yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suruh, tang suroni, yang surna sama tang suruh. Jadi domir hiya sama anta itu sama-sama tang suruh dalam fi'il mudhari'. Tapi nanti kalau dalam keadaan fi'il amr itu antara domir tang suruh dari domir hiya dengan tang suruh dari domir anta nanti bentuknya berbeda. Jadi sampean harus teliti. Contohnya tang suruh ini dari domir anta. Kita menghendaki ini dari domir anta. Prosesnya adalah tang suruh, kemudian kita masukkan lam amr. Bunyinya litang sur, okay. Ketika dimasuki lam amr langsung dibaca jazm. Nah, ini karena tadi sebelum pengertian sebelumnya fi'il amr dari amr hadir atau amr khitab itu huruf lam amr dan huruf mudhari'ahnya itu harus dibuang. Maka proses selanjutnya adalah kita buang lam amr.
kita buang lam amr, dibuang, dicoret, taknya juga dicoret. Yang tersisa adalah engsur. Sulit buatan bacanya. Nah, karena ini terlalu sulit membacanya, maka kita harus minta bantuan pada hamzah wasol. Hamzah wasol, jadi ditambahkan hamzah wasol bunyinya menjadi ungsur. Kamu menolonglah. Kan ini domirnya anta, berarti kamu toh. Kamu satu laki-laki menolonglah. Ungsur. Jadinya seperti itu. Jadinya lam amr dan huruf mudharaahnya dibuang. Dan wajib mendatangkan hamzah wasol. Ini hamzah wasol karena huruf yang awal itu berupa huruf mati. Ini nunnya mati toh nggih. Maka kita harus dibantu dengan tambahan hamzah wasol. Contoh selanjutnya. Ini masih pada amr hadir. Contohnya tatakassaru. Tatakassaru ini bentuk fi'il mudhari' dari takassaro yatakassaru. Yatakassaru itu domirnya huwa. Kalau tatakassaru domirnya anta. Tatakassaru dari domir anta dibuat fi'il amr menjadi litatakassar. Nah, ditambahkan lam amr langsung otomatis jazm. Jazmnya tandanya sukun. Litatakassar, karena ini dari domir anta, maka lam amr dan huruf mudharaahnya harus dibuang. Yang tersisa adalah takassar. Takassar, kamu pecahkanlah. Karena huruf awalnya itu sudah berharokat, sudah hidup, maka kita tidak perlu ditambahkan hamzah wasol. Sudah cukup, ini sudah jadi fi'il amr, tidak perlu tambahkan hamzah wasol. Selanjutnya, ini contohnya, liyaf'ul, litaf'ul, ini dari domir, dari amr ghaib. Nah, tetap ada lam, tetap ada huruf mudharaahnya. Yang ini uf'ul sama uf'uli. Nah, seterusnya pokoknya yang amr hadir semuanya tidak ada lam amr, juga tidak ada huruf mudharaahnya, semuanya dibuang. Lah, terus bagaimana yang fi'il mudhari' dari mutakalim? Lah, itu penjelasannya kemarin, catatan yang terbaru. Nih, saya naikkan. Saya bacakan pun kalau nggak kelihatan. Fi'il amr untuk mutakalim itu atau orang yang berbicara itu tidak ada. Karena perintah pada diri sendiri itu tidak perlu diucapkan. Makanya kalau dalam tasrifan itu di bagian. Ini kan bagiannya ana sama nahnu atau mutakalim itu dikosongi. Tidak ada dalam fi'il amr. Bon, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang apa? Tentang hukum. Fi'il amr hukumnya adalah jazm. Fi'il amr hukumnya adalah jazm. Maaf nggih. Kameranya agak error. Fi'il amr hukumnya adalah jazm dengan ketentuan. Fi'il amr hukumnya adalah jazm dengan ketentuan. Yang pertama adalah apabila fi'il tersebut berupa huruf akhirnya berupa huruf shahih. Huruf shahih, masih ingat huruf shahih? Huruf shahih adalah bukan huruf ilat. Berarti selain huruf ilat. Huruf ilat kan ada 3, ada alif, ada wawu, dan juga ada ya. Berarti selain itu namanya adalah huruf shahih. Apabila fi'il tersebut huruf akhirnya berupa huruf shahih dan tidak bertemu dengan domir, alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annas mukhatabah, maka jazmnya adalah ditandai dengan tanda sukun. Tanda sukun itu tanda utama atau tanda yang paling inti dalam jazm, alamat jazm. Contohnya adalah yang suruh. Yang suruh itu huruf akhirnya berupa huruf shahih kan, Yang suruh huruf terakhirnya bukan huruf shahih, bukan alif, bukan wawu, juga bukan ya, dan tidak bertemu dengan domir alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annas mukhatabah. Coba kita flashback sebentar agak ke belakang ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Masih ingat buatan apa namanya alif tasniyah? Alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'annas mukhatabah. Alif tasniyah yaitu alif
yang menunjukkan arti dua. Nah, dalam tasrifan fi'il mudhari' yang kita bahas sebelumnya kemarin, lah ini pada barisnya kan ini dibagi menjadi 3 semuanya toh nggih. Lah baris kedua ini semuanya memakai alif tasniyah ini. Yaf'ulani. Lah ini alif yang di tengah ini namanya alif tasniyah. Juga taf'ulani. Taf'ulani ini lamnya kepanjang toh nggih. Lah ini ada alifnya, ini namanya alif tasniyah. Jadi semua baris kedua dari ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, baris keduanya itu menunjukkan arti dua orang. Nggih. Lah, terus itu pengertian dari alif tasniyah. Jadi yang huma, antuma, antuma itu semuanya mengandung tasniyah atau maksudnya ada dua orang. Terus wawu jamak itu yang di mana? Wawu jamak itu yang ada pada domirhum sama antum. Lah ini ada wawunya ini, habis lam ini ada wawu. Ini namanya wawu jamak. Wawu yang menunjukkan arti banyak tapi laki-laki. Hum itu laki-laki. Ini yaf'uluna berarti ini banyak tapi laki-laki. Maksudnya subjeknya subjeknya banyak, pelakunya banyak. Ini juga banyak laki-laki tapi ini dalam bentuk mukhatab. Nggih, pun tahu nggih. Ini alif tasnya. Jadi semuanya ini alif tasnya, ini namanya alif, ini namanya wawu jamak. Dan di mana ya mu'annas mukhatabah? Ya mu'annas mukhatabah yaitu ya yang terdapat pada domir anti. Taf'ulina. Nah, ya yang ada di sini itu namanya ya mu'annas. Ya menunjukkan arti perempuan, mukhatabah yang artinya adalah kamu, okay? Ya mu'annas mukhatabah. Kembali lagi ke pembelajaran tadi. Okay. Fi'il amr tadi hukumnya adalah jazm. Yang pertama, apabila fi'il amr tersebut huruf akhirnya berupa huruf sahih, yaitu bukan huruf ilat dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya mu'annas mukhatabah, maka tanda jazmnya adalah sukun. Jadi huruf yang belakang sendiri harus disukun. Contohnya ini yang suruh dari domir huwa. Ya. Kita lihat tadi ya. Berarti dari tasrifan fi'il mudhari' tadi, fi'il yang tidak bertemu alif tasniyah, wawu jamak dan ya mu'annas mukhatabah itu yang domirnya mana saja? Berarti yang domir huwa, terus hiya, nggih toh, enggak ada alif tasniyah toh nggih, enggak ada wawu jamak, enggak ada ya mu'annas mukhatabah. Huwa, hiya dan anta. Jadi nanti kalau ditambahkan lam amr, asalkan huruf terakhirnya adalah sahih, maka nanti tandanya adalah sukun. Ini yaf'ulu menjadi, ini karena ghaib berarti lam sama ya-nya tetap liyaf'ul. Ini juga taf'ulu karena ini domirnya ghaib berarti lam sama huruf mudhari'ahnya tidak dibuang menjadi litaf'ul, nggih. Terus yang ini anta taf'ulu karena ini domirnya khitab atau mukhatab, maka nanti huruf lam amr dan huruf mudhari'ahnya maka harus dibuang. Ini prosesnya seperti ini. Lihat di papan tulis. Ya. Yeah. Contohnya ini. Mana tulisannya? Mana tulisannya? Oh, di sini kok bawah banget ya. Yeah. Kan ini domir anta taf'ulu. Ya. Yeah. Taf'ulu. Dijadikan lam amr, ditambahkan lam amr ini dari domir anta ya. Kok sulit banget ya. Kita tulis di kertas saja nggih. Nggih, di sini aja. Nggih. Contohnya ini. Taf'ulu. Taf'ulu ini dari domir anta. Nanti menjadi gimana? Menjadi litaf'ul. Kita proses pelan-pelan saja dulu. Menjadi litaf'ul. Litaf'ul. Terus karena ini dari amr khitab yaitu anta,
maka lam amr dan taknya harus dibuang. Yang tersisa adalah uf'ul. Yang tersisa ada uf'ul. Karena ini huruf awalnya berupa sukun, maka harus kita tambahkan alif menjadi hamzah wasol, maksud saya menjadi uf'ul. Ini sudah fi'il amr. Pun paham ya? Dan huruf terakhirnya itu harus dibaca jazm. Nah, ini maka kita harus disukun. Nggih. Itu contoh yang amr, contoh yang huruf terakhirnya berupa huruf sahih. Nah, ini contoh yang lain. Ada yang hadir, contoh yang hadir tangsuru menjadi sur, kamu satu laki-laki menolonglah. Oke. Kamu satu lagi menolonglah. Selanjutnya, yang kedua, apabila huruf akhirnya berupa huruf ilat. Tadi kan apabila hurufnya sahih maka disukun. Lah ini apabila huruf terakhirnya berupa huruf ilat atau alif, ya atau wawu, maka tanda jazmnya adalah terbuangnya huruf ilat. Atau bahasa Arabnya kita sering mendengar namanya hadfu harfil illati. Hadfu harfil illati, membuang huruf ilat. Contohnya ini. Lafat yaghzu. Lafat yaghzu. Huruf terakhirnya berupa huruf napa? Huruf wawu tang nggih? Lah, karena huruf terakhirnya berupa huruf wawu yang mana huruf wawu itu namanya huruf ilat, maka nanti ketika dimasuki lam amr kita harus membuang huruf ilat tersebut. Yang tersisa adalah liyauzu. Ini karena yauzu itu dari dhamir huwa. Yauzu dari dhamir huwa, maka menjadi liyauzu. Yauzu dari dhamir huwa. Ketika fi'il amr dimasuki lam amr, wawunya menjadi hilang menjadi liyauzu. Hendaknya dia satu laki-laki menolong. Berperang. Jadi kalau dari amr waib itu harus diawali dengan kata hendaknya, dalam arti hendaknya, terus fa'ilnya siapa atau pelakunya, kemudian baru kata kerjanya. Ini contoh yang hadir. Tauzu itu dari dhamir anta. Tauzu dari dhamir anta. Dari dhamir anta, ketika dimasuki lam amr, tanda jazmnya adalah hadfu harfil ilat. Ini huruf terakhirnya aslinya kan dalam fi'il mudhari'nya ada wawunya toh nggih. Nah, ketika dimasuki lam amr menjadi wawunya hilang. Prosesnya seperti ini. Ditulis di sini saja. Tauzu. Nah, ini karena dari anta kita proses pelan-pelan. Tauzu menjadi litauzu. Oke, ketika dimasuki lam amr langsung wawunya langsung kebuang. Karena ini dari amr hadir, maka nanti yang dibuang adalah lam dan huruf mudhari'ahnya. Yang tersisa adalah uzu. Nggih. Nah, kita bantu karena huruf awalnya berupa huruf sukun, kita harus bantu dengan hamzah wasl. Jadi bunyinya adalah uzu, nggih. Tauzu menjadi litauzu, langsung hilang wawunya. Hadfu harfil illati, karena huruf terakhirnya berupa huruf illat, wawunya dibuang. Terus karena ini dari amr hadir, maka lam dan huruf mudhari'nya juga dibuang. Yang tersisa adalah uzu. Masih sulit dibaca, kita harus ditambahkan dengan hamzah wasl menjadi uzu. Oke, pun. Selanjutnya apabila fi'il, contoh yang lain nanti ada juga yarmi ketika ditambahkan lam amr menjadi, ini kan fi'il mudhari' yang dari dhamir huwa, maka tinggal tambahkan saja menjadi liyarmi tanpa ada ya. Liyarmi, kemasukan lam amr, ya-nya langsung kebuang. Kalau dari dhamir antanya kan tarmi, ketika tambahkan lam amr prosesnya kayak ini tadi sama, jadinya adalah irmi tanpa ada ya, nggih. Tapi ini dari poin 1 yang tadi hukumnya sukun sama hadfu harfil illat, syaratnya juga tetap sama, tidak boleh ketemu
alif tasniyah, wawu jamak atau ya muannas mukhatabah. Oke, selanjutnya yang ketiga. Apabila fi'il amr tersebut bertemu dengan domir, lah ini kebalikannya dua tadi. Apabila fi'il amr tersebut bertemu dengan domir alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah, salah satu itu tadi, maka tandanya adalah membuang nun atau hadfun nun. Nah, ini kita sudah dikasih contoh satu-satu. Alif tasniyah dari ghaib, yang suroni, Allah ya karim. Yang suroni, ini kan ada semuanya ada nunnya tuh nggih. Nah, ini ada alif tasniyahnya. Ini contoh yang alif tasniyah, contohnya ada alif tasniyahnya. Wawu jamak, ini wawu jamak, ya muannas mukhatabah dari dhamir anti, ya ada juga nggih. Nah, dari semua kalimat tersebut yang belakangnya ada nininya semuanya, nanti ketika dimasuki lam amr, nunnya semuanya hilang. Nah, ini contoh yang pertama. Yang suroni ini dari dhamir huma. Nah, ketika dimasuki lam amr maka menjadi liyang suro, karena ini depannya dari huma, maka ini ghaib, berarti lam sama huruf mudhari'ahnya tetap liyang suro, terus nunnya hilang. Terus yang dari hadir tang suroni, ini domirnya antunna, antuma, jadi suro. Pokoknya kalau hadir lam sama huruf mudhari'ahnya hilang, artinya kamu dua laki-laki sedang menolong. Menolonglah. Nah, ini contoh yang wawu jamak. Tadi kan sudah saya bilangin dari domiruhum sama antum. Nah, ketika dimasuki lam amr menjadi liyang suruh. Ini karena ghaib, berarti lam sama huruf mudhari'ahnya tetap liyang suruh, ditambah alif nggih. Ini alif buat membedakan nanti wawunya wawu jamak, membedakan antara wawu jamak dengan wawu ataf. Makanya harus ditambahin alif biar enggak sama. Terus yang hadir tang suruna, ini dari dhamir antum menjadi suru.